Baiklah para pemirsa berita online www.intinews.co.id. Saya Ogi Jenggot, reportase live mengabarkan kepada pemirsa pada hari ini hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar jam 1:24 di Dompa. Kita melihat orang-orang tua di Kampung Dompa ini lagi bersama Pak Andi Anhar Khalid, caleg DPR RI nomor 3 dari Partai Gerindra. Alhamdulillah kita bisa hadir dan berkumpul pada siang hari yang mulia ini dalam rangka silaturahim dan bersama Bang Andi Anhar Khalid, caleg DPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Gerindra nomor 3. Beliau adalah putra asli daerah Kota Tanjung Pinang, lahir di Pulau Penyengat, besar di Tanjung Pinang. Beliau lah satu-satunya orang Tanjung Pinang yang maju untuk DPR RI hari ini. Jadi udah saatnya barangkali kita membantu bersama-sama. Kalau sudah ada wakil kita DPR RI, senang kita Pak, insyaallah. Ya. Mudah-mudahan Bapak yang hadir dan Ibu yang hadir pada siang hari ini bisa membantu Bang Andi Anhar untuk kesenangan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita buka pertemuan kita dengan membacakan bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bang Andi Anhar dan harapan-harapan kepada kita bersama. Dan setelah itu nanti mungkin ada yang akan bertanya, kita buka diskusi dan tanya jawab. Kepada Bang Andi Anhar kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pertama dan utama tentunya tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir bertemu dengan saya hari ini dalam rangka kampanye hari pertama hari ini. Saya mengambil daerah-daerah pesisir dan mendekatkan diri dengan lokasi, karena kalau mengadakan di kota itu pasti akan menyibukkan Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Harus kemana, biasanya kalau di gedung-gedung kan harus malam hari. Ini juga belum tentu efektif. Nah, makanya saya mencari tempat yang dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga lebih mudah menjangkaunya. Ya, meskipun saya tahu masing-masing hari ini juga bekerja. Apalagi saya dengar ada yang meninggal tadi ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Sedikit saya ceritakan bahwa saya lahir Pulau Penyengat. Istri masih satu. Pasti ibu-ibu suka nih kalau dengar kita satu ini kan. Anak 4. Insya Allah bersyukur anak-anak sudah mandiri semua. Akan cucu ada 3. Dan kelahiran saya di Penyengat sampai umur 6 tahun lebih. Kemudian pindah Tanjung Pinang ikut orang tua. Dan sampai hari ini masih berdomisili Tanjung Pinang. Jadi pernah juga di Jakarta sekitar 8 tahun, di luar negeri 8 tahun. Sisanya di Tanjung Pinang. Ternyata Tanjung Pinang lebih enak, karena kampung halaman kita ini ternyata kampung yang paling nyaman dan tentram. Di DPR RI itu tidak sedikit suara yang saya perlukan. Untuk mencapai itu minimal target saya 70.000. Tapi saya yakin Tanjung Pinang ini penduduknya saja sudah 160.000, hampir lebih kurang. Kemudian pemilihnya ada 120.000. Kalaulah orang Tanjung Pinang solid mendukung saya, sebenarnya selesai itu. Tak perlu saya keliling sampai daerah-daerah lain. Natuna, Anambas, Batam, Karimun, dan Lingga, Bintan ya. Tapi saya yakin karena banyaknya kontestan untuk DPR RI cukup banyak, ya tentu kita akan berbagi suara itu. Makanya saya besok akan menuju ke Dabo Singkep, Lingga, untuk juga menyapa warga kita di sana. Menyapa, jadi menjelajah negeri lah ini. Dari satu kabupaten ke kabupaten lain, ke desa-desa, kecamatan. Dan tujuannya adalah bagaimana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sambil mendengarkan keluhan masyarakat, problematika.
Dan kita semua tahu bahwa kehidupan kita ini, apalagi bapak-bapak ini dan ibu, kemudian kehidupan setelah saya telusuri beberapa tempat, lebih dari 300 tempat saya kunjungi selama ini di Kepulauan Riau, baik Batam, Bintan, Tanjung Pinang, itu ternyata dan sekian banyak pertemuan yang saya adakan, keluhan-keluhan masyarakat itu, saya dapat simpulkan bahwa hari ini semua orang pingin agar anak-anaknya itu sehat semua, keluarganya harus sehat. Kalau dia sakit harus berobat di mana dia tahu harus kemana. Kemudian kalau tidak punya uang, bagaimana cara untuk berobat gratis? Tentu dengan syarat-syarat yang sudah diberikan oleh pemerintah. Baik itu BPJS, baik itu juga surat-surat keterangan dari kelurahan dan RT RW. Agar bagaimana keluarganya itu sehat. Kalau dia punya uang, ini tak ada masalah. Tapi bagi yang tidak punya uang, yang tidak punya BPJS, kadang-kadang orang punya BPJS, di saat dia bayar iuran, itu tak ada pula yang sakit keluarganya. Begitu dia stop BPJS-nya, ada pula yang sakit. Nah itu kalang kabut biasanya, tak tahu tempat mengadu, ya nasib kalau ada duit mungkin bayar kan, tak ada masalah. Kedua masalah masyarakat ini adalah tentang pendidikan. Hampir semua orang hari ini pingin anak-anaknya itu pintar, hebat, dapat sekolah tinggi sampai minimal SLTA, dan kalau perlu sampai perguruan tinggi. Dan insya Allah program-program Pak Prabowo juga yang sudah dicanangkan, mungkin kalau ya ada yang nonton di TV atau di mana, itu sudah mencanangkan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia, baik tingkat SD, SMP, dan SMA, maupun perguruan tinggi. Dan itu sudah dilakukan beliau. Nah ini salah satu contoh, ada orang kita di Dompa ini sudah mengenyam pendidikan ke Bandung ya, kalau nggak salah ke Bandung, untuk mendapatkan beasiswa sampai dia tamat sekolah nanti tidak perlu mengeluarkan biaya. Jadi ditanggung, sampai dengan uang sakunya ditanggung. Dan ini akan dikembangkan terus. Jadi kita pingin anak-anak kita pasti, siapapun dia, nelayan dia, atau dia buruh, atau dia itu pegawai, pingin anaknya itu lebih hebat dari dia pasti. Nah ini juga menjadi harapan masyarakat. Karena bagaimanapun anak-anak yang berhasil dalam pendidikan, apabila dia bekerja, dia dapat menunjang pendapatan rumah tangga. Ya, karena masa tua setiap orang itu pasti risau. Bagaimana nasibnya nanti kalau sudah tua. Syukur kalau ada anak yang bisa mendukung kan, atau dapat menantu yang kaya. Nah, yang ketiga adalah jaminan hari tua. Kalau orang yang pekerjaannya bagus, penghasilannya bagus, dia bisa nyimpan, nabung untuk persiapan di saat dia nanti tua. Tapi kalau kondisi ekonomi kita belum baik, jangan kena nyimpan, untuk makan saja tak cukup, ya. Itu tadi. Nah kemudian kalau dia tidak bisa menabung, diharapkan dari anak-anak. Mudah-mudahan anaknya menjadi orang hebat, menjadi pintar, kemudian hebat bekerja, ya minimal untuk masa tuanya hanya untuk beras dan lauk, saya pikir sudah tidak ada masalah. Nah ini 3 hal. Kalau ini sudah berhasil, kalau 3 hal ini kita dapatkan, yang lain itu akan ikut. Berarti kalau kita sudah bisa menabung, berarti rezeki kita udah bagus juga kan? Tak ada lagi masalah makan minum apa semua lauk pauk kan? Nah inilah hal-hal. Saya hadir untuk berjuang untuk itu semua. Karena saya lihat sektor ekonomi ini harus kita perkuat. Jadi jangan sampai orang-orang kita hari ini tak punya pilihan banyak, kemudian tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bahkan banyak yang terpaksa jadi ojek, terpaksa jadi buruh, serabutan. Yang penting bagaimana dapur berasap. Nah saya mencoba nanti dengan program-program yang disejalankan dengan program pemerintah. Nanti mudah-mudahan Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, kemudian saya diizinkan Allah untuk masuk ke DPR RI. Artinya komunikasi dengan seluruh kabinet yang akan datang itu insya Allah akan dapat kita laksanakan. Sehingga memudahkan kita untuk membawa program-program pemerintah pusat itu ke daerah. Karena bagaimanapun kita punya potensi yang begitu besar, kalau tidak digarap secara maksimal, saya pikir kita juga tidak jadi apa-apa. Hari ini kita prihatin, anak-anak yang tamat S1 di perguruan tinggi, menganggur di Tanjung Pinang itu lebih dari 20.000 yang tidak bekerja. Mereka sudah capek-capek orang tua kuliahkan, begitu selesai pun bingung mencari pekerjaan. Nah ini nanti harus ada program-program pelatihan keahlian. Jadi anak-anak muda ini harus diberi pelatihan keahlian bersertifikat, sehingga dia punya keahlian tertentu, sehingga dia mudah bekerja. Semoga saya juga dapat mengabdi kepada masyarakat.
Karena tadi saya katakan bahwa hari ini sudah 15 tahun saya pensiun di politik. Ini saya turun lagi untuk menyelesaikan mungkin tugas-tugas yang selama ini ada di tangan saya yang harus saya emban, tapi ternyata selama ini belum waktunya. Mungkin inilah waktunya nanti, insya Allah. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kita aturkan kepada Bang Andi Anhar Khalid yang sudah memberikan sambutan dan arahan kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu, mungkin dari uraian beliau tadi yang disampaikan Bang Andi tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ragu, silakan boleh bertanya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan baik untuk mencarikan solusi dari persoalan-persoalan yang ada hari ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan sambil menikmati minum dan makannya, silakan. Bapak Kasmani dari dulu 10 tahun. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ibu? Bapak? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Mohon maaf ada suara-suara itu. Nama saya Amiruddin. Mungkin beliau sudah kenal satu saya. Ini juga ada bersama waktu Lewako ya Pak Lewako. Kita juga bersama. Yang saya tangkap dari apa yang Bapak bicarakan mengenai program pendidikan. Mungkin benar apa ada yang Bapak sampaikan tentang pendidikan, khususnya kami lah daerah Dompa ini memang sangat kesulitan. Bukan pendidikannya kesulitan Pak, tapi tentang biaya-biaya yang telah Bapak sampaikan tadi kan. Selanjutnya tadi pagi saya juga ditelepon oleh salah satu wali murid karena ada salah satu anaknya ingin mengikuti ujian akhir, tapi ternyata beliau ragu apakah anaknya dapat ikut ujian akhir atau tidak karena ada tersangkut tentang SPP dia Pak. Ya, jadi mohon kalau program ke depan mungkin kita kan nyusun Pak, tapi kalau memang bisa program yang ditunjuk itu tentang anak-anak yang tersangkut mengenai SPP untuk ikut ujian akhir, kalau ada solusinya kira-kira mohon solusi dari Bapak apa petunjuk dan arahan lah Pak. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab tadi yang lain. Oke. Jadi memang Silwako dulu lebih kurang 20 tahun lalu ya. Belasan tahun lah ya pokoknya. Jadi saya pun kadang-kadang sejak 15 tahun terakhir tidak aktif lagi. Banyak orang-orang yang boleh dikatakan banyak yang lupa juga. Macam mana pun umur bertambah, daya ingat itu makin menurun. Tapi kalau diingatkan, insya Allah saya kenal. Nah inilah salah satu kenapa saya turun ke gelanggang lagi, ibarat. Ya kalau ada tadi pendekar tadi, ini turun gelanggang nih. Karena kita lihat jago-jago yang muncul ini bukan hebat-hebat sebenarnya. Banyak yang mengkhianati daerah ini. Yang diberi amanah tapi mereka tidak jujur. Ya kan? Seperti contoh itu tadi. Anak yang mau ujian saja susah. Ya kan? Jadi nanti kalau ada ketemu hal seperti ini saya nawarkan. Sejak hari ini kenal saya, bagi yang belum kenal, ada masalah-masalah seperti ini bawa ke tempat saya. Insya Allah akan saya uruskan sampai selesai. Jadi nanti jangan ragu, kasih saya data-datanya, bawa ke posko Batu Tiga. Itu adalah rumah aspirasi. Dan insya Allah nanti setelah saya duduk pun, rumah itu akan menjadi rumah aspirasi selamanya. Selagi saya duduk nanti. Jadi semua warga dapat mengadukan permasalahan mereka apapun. Kecuali nak kawin lagi, ya itu urus sendiri lah kan. Tapi kalau untuk hal-hal yang menyangkut kehidupan sosial, masalah-masalah kendala di lapangan, seperti contoh-contoh sakit, kemudian sekolah tadi ada kendala, insya Allah kita bantu. Dalam arti kata, kita carikan solusi yang terbaik sampai anak itu bisa ikut ujian. Ya enggak? Jadi jangan ragu. Jadi itulah gunanya kita hari ini. Setiap orang kalau tidak punya koneksi atau tidak punya kenal orang yang punya power,
itu jangan harap kita bisa mendapatkan pelayanan baik di pemerintah hari ini. Ya kan? Dan merasakan semua ya. Jadi memang harus kita punya koneksi. Koneksi jangan tanggung-tanggung kalau bisa. Orang-orang kuat di daerah ini siapa? Orang-orang yang terkenal di sini siapa? Tokoh-tokoh yang berpengaruh siapa? Itu harus kita kenal. Supaya apabila kita menghadapi masalah, kita bisa minta tolong dan tahu kemana kita minta tolong. Tapi kalau kita tidak punya kenalan, tidak punya orang-orang kuat atau orang-orang yang berpengaruh, kita tidak tahu harus kemana mengadu apabila kita menghadapi masalah. Nah, masyarakat kan sebenarnya itu aja. Dia kalau sudah tidak tahu lagi, buntu pemikirannya, tidak tahu jalan keluar, ya dia pasrah saja. Nah, ini mudah-mudahan dengan kenal saya, kita mulai jalin hubungan itu, bahwa sebenarnya apapun masalah masyarakat yang ada di Kepri ini sederhana sekali. Bukan masalah-masalah berat. Paling tanahnya dirampas investor, ya kan? Kemudian nak ngurus segala urusan di pemerintahan. Kalau tak kenal orang, dibolak-balik, ya kan? Dan ini terjadi. Sekolah juga, masuk sekolah dengan sistem apa nih? Sistem zonasi. Kadang-kadang rumah dia dekat, tapi dia tak masuk, orang lain dari tempat lain masuk. Nah, ini juga hal-hal yang perlakuan tidak adil terhadap masyarakat. Kita akan selesaikan satu persatu, insya Allah. Itulah gunanya nanti ada wakil rakyat, sehingga wakil rakyat itu betul-betul bisa menolong masyarakat. Ya Pak, jadi nanti bawa ke Batu 3. Kasih data-datanya bawa. Bapak-bapak yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi kalau mau kawin Pak Andi dia mau. Kalau mau kawin dengan saya nanti Pak ya. Ternyata Pak Ustadz saya bawa. Ya, boleh saya Pak? Boleh Pak, silapan. Dulu Pak, ini salah. Dulu Pak. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita juga pertemukan dalam silaturahmi, suatu forum silaturahmi yang berupa tahapan kampanye awal Pak ya. Awal kampanye. Hari pertama dari salah satu kandidat Bapak Andi Anhar Khalid, salah satu caleg DPR RI Pak ya, untuk dapil Kepri dari Partai Gerindra. Saya sedikit tadi mendengar paparan yang disampaikan oleh Pak Andi mengenai pendidikan dan ekonomi Pak. Kalau pendidikan tadi ada saudara kita sudah sedikit menyampaikan, memang banyak persoalan yang terjadi khususnya untuk Kota Tanjung Pinang. Kita mengusung, alhamdulillah kandidat Pak Andi terjun turun gunung lagi. Secara pribadilah saya menitipkan Pak, kalau tentu Pak Andi lebih banyak tahu tentang sistem apakah itu ekonomi ataupun pendidikan. Jadi untuk sistem yang sementara ini yang ada di Kepri ataupun khususnya di Kota Tanjung Pinang dan Bintan, yang jelas Bintan sama Tanjung Pinang aja kota kabupaten aja udah agak sedikit ada perbedaan Pak. Hari jam belajar itu aja kan udah beda kita kan. Itu salah satu perbedaan. Itu untuk kabupaten kota aja di Kepri. Terus menyangkut dengan zonasi Pak. Dengan zona ini jadi satu PR juga buat Bapak nih, insya Allah kalau memang diizin Allah Bapak bisa mendapat tempat sebagai perwakilan kami di Kepri di pusat Pak. Kami tidak banyak ingin begini begitu gitu. Yang penting kami percayakan sama Pak Andi apa yang enggak layak untuk yang sudah dijalani di Kepri ini, khususnya Kota Tanjung Pinang dan juga Bintan. Mungkin Pak Andi punya statement tersendiri. Jadi kami titipkan itu Pak Andi berupaya apabila nanti dapat izin Allah, Pak Andi bisa merubah sistem ini Pak. Karena sistem ini menjadi salah satu garis besarnya banyak keluhan masyarakat itu kadang-kadang di zona kita ini udah penuh, nanti kita harus lagi. Jadi saat tahun ajaran itu Pak memang sangat kewalahan orang tua. Khususnya orang tua murid memang ingin meneruskan pendidikan anaknya itu memang
betul-betul ekstra kita. Nanti di sini gagal tolak lalui jalur prestasi lah ini. Jadi itu kan ya kami ini kan orang sibuk dengan ada yang melaut, ada yang ke kebun Pak. Jadi kan untuk ngurus satu anak ini aja untuk mendapat sekolah, dapat pendidikan aja udah repot Pak, belum lagi menyangkut dengan ekonominya Pak. Ya. Kalaupun ada program pemerintah yang menyangkut dengan pakaian seragam, paling kan satu kali Pak. Dan juga itu bukan hanya sebatas itu gitu. Dengan tekanan ekonomi yang ada di Kota Tanjung Pinang khususnya, ya sebelum kita COVID Pak, dengan pasca COVID pun juga kayaknya ya gitu-gitu juga, malah lebih terpuruk lagi Pak. Nah, itu di segi pendidikan Pak. Kalau di segi ekonomi Pak, begini Pak, sistem perkreditan kita Pak, gitu, perbankan ini beginilah, kita ya mayoritasnya masyarakat ini main finance semua Pak. Jadi dengan sistem perbankan ini, perkreditan yang ada di Kepri ini, khususnya Tanjung Pinang, itu kan istilahnya online Pak. Ya. Online-nya begini, kita bisa terima kalau kita memang masih ada tunggakan begitu. Macet. Tapi kita kan macet misalnya ada satu panen, kita kenanya panen sama bank, nanti dia kan mitra Pak. Karena ada sistem BI-nya, kita kena di situ. Jadi kita harus ada sifatnya dari merah untuk mendapat hijau, itu kan butuh waktu yang sangat panjang Pak. Kadang-kadang kebutuhan kita nih sebenarnya kita tak mau ngutang, tapi kan kondisi Pak. Kondisi kita kan terpaksa untuk istilahnya gali lubang tutup lubang begitu. Nah, ini jadi satu kendala. Jadi kita kan punya anggunan. Jadi anggunan kita ini karena kita berada masih merah dalam salah satu bank. Padahal kita nggak punya utang lagi loh Pak. Kita nggak punya utang lagi, utang udah terlunaskan. Cuman dalam masa perkreditan itu kita sedikit ada mandat, ada keterlambatan itu kita otomatis kita udah masuk merah itu. Nah, itu sekian tahun baru kita hilang dari merah itu tadi untuk menemui hijau. Ya. Gitu. Jadi ini untuk masalah ekonomi Pak. Kadang-kadang kan perputaran ekonomi itu kan memang sangat mempengaruhi. Jadi itu salah satu titipan lah Pak buat Pak Andi, kalau memang diizin Allah nanti Pak Andi bisa duduk merubah sistem ini. Saya rasa Pak Andi lebih pakar lagi dalam hal ini. Ini yang saya sampaikan, keluhan yang terjadi di lapangan, di masyarakatnya. Kadang-kadang kita sulit untuk punya anggunan, tapi kita sulit untuk mendapat seperti dana kur begitu. Itu sistem ekonomi di UMKM pun juga Pak. Di masyarakat itu kan kadang-kadang banyak ada rasa kekesalan juga, makanya kita kalau sosialisasi tentang UMKM itu ada kekecewaannya juga. Kadang-kadang bagi masyarakat yang betul-betul gigih, dia punya waktu berurusan punya akses gini tidak sesuai dengan fakta di lapangannya, itu terbantu Pak. Sedangkan yang betul-betul harus memang kita dapat ekstra perhatian, ini malah dikecewakan gitu. Jadi penempatan bantuan salah satu program itu sangat kurang tepat pada sasaran. Ini salah satu catatan Pak. Kemudian untuk Dompak khususnya Pak, karena kita berada di Dompak, kami penorong Dompak, tentu kami berpikir tentang Dompak gitu. Saya rasa Pak Andi, karena Pak Andi juga asli orang Bintan, orang Tanjung Pinang, tentu tahulah Dompak ini polemiknya seperti apa kondisi tentang permasalahan hak kepemilikan lahan. Ini sangat-sangat sensitif Pak, dan juga kita tidak mau terlalu banyak nanti masyarakat yang terjerat dengan kasus hukum dilantaran status kepemilikan lahannya tidak jelas. Tetap aja kami dihantam dengan persoalan tumpang tindih lahan Pak. Tumpang tindih lahan ini dikarenakan ada salah satu HGB yang tidak memposisikan keperuntukan yang sebenarnya. Jadi tentang di era tahun 2018-2019 kita kan ada program Nawacita Pak. Ya. Jadi tentang lahan telantar, HGB lahan telantar apa semua. Tapi ini kayaknya belum ada suatu titik terang gitu. Kita berharap ini kan dari atas, dari pusat Pak.
berani membuat suatu kebijakan, perubahan kebijakan. Kalau di pemerintah daerah, Pak, saya tak berani cerita panjang lah. Pak Andi lebih tahu lagi seperti apa, Pak. Jadi saya itu yang dapat saya sampaikan sebatas silaturahmi kita di dalam rangka kampanye perdana nih untuk Pak Andi di Dompa. Mudah-mudahan ya kami pun turut mendoakan semoga jalannya menuju ke DPR RI 1. Mudah-mudahan Pak Andi bisa didukung oleh mayoritas masyarakat Tanjung Pinang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jadi gini, saya mau flashback ke belakang. Tahun 2004, di saat kita menentukan pusat pemerintahan provinsi, kita masih berkantor di Batam waktu itu, provinsi. Saya di DPR provinsi. Dulu ada dua opsi pilihan untuk menjadikan pusat pemerintahan. Pertama, Senggarang, kedua Dompa. Nah, saya beserta kawan-kawan di fraksi, dulu ada 7 fraksi DPR. Jadi kita dengan beberapa fraksi sudah memutuskan untuk di Dompa. Tapi tarik-menarik dengan sistem sogok-menyogok itu terjadi itu. Bagaimana orang-orang yang punya duit, yang punya tanah banyak di Senggarang itu mencoba mempengaruhi saya waktu itu. Untuk agar Senggarang itu menjadi pilihan. Tapi dengan kawan-kawan insya Allah waktu itu ada 3 fraksi, termasuk fraksi saya satu yang terakhir. Di saat voting itu terjadi 3 sama. 3 sama, jadi 7 itu harus memilih Dompa atau Senggarang. Nah, begitu stand 3-3, fraksi saya lah menentukan terakhir untuk Dompa. Dengan alasan saya katakan, kalau Senggarang yang dibangun yang ada pemerintahan kota, kemudian dekat dengan pusat pemerintahan kota, kapan Dompa itu dibangun? Dompa kondisi pada tahun 2004 itu masih belum ada apa-apa. Yang dikatakan hutan ya. Sibuk dengan boksit. Ya, sibuk dengan boksit. Kemudian masyarakatnya itu untuk akses ke Tanjung Pinang itu masih pakai laut ya. Pakai pompong. Kondisi masyarakat umumnya itu nelayan. Nah, makanya kita akhirnya putuskan Dompa itu, makanya terjadilah Dompa. Dengan harapan kemajuan masyarakatnya dapat bekerja di pemerintah provinsi, kemudian dapat juga bantuan-bantuan untuk nelayan karena dia dekat dengan pemerintahan. Kemudian sekolah-sekolah didirikan sebanyak mungkin, ada tingkat SLTA, SMP dan seterusnya, SD. Jadi kalau di sini masih pakai zona juga, berarti sekolah kurang, itu aja. Nah, problematika hari ini adalah sekolah-sekolah ini tidak mengirim guru-guru terbaik untuk daerah pesisir. Guru-guru terbaik maunya di kota Tanjung Pinang. Ya, tinggallah guru-guru yang memang kelasnya mungkin kurang lah dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, yang punya sertifikat bagus. Nah, saya pikir masalah zonasi ini itu sebenarnya bukan masalah. Tinggal sistem rekrutmen itu yang tak benar. Ada orang-orang yang bermain. Ya, kita tahulah sekolah-sekolah ini ada juga mafianya juga. Ada titipan, Pak. Titipan. Kalau yang tak ada kenal orang dalam, nah, harap cemas lah dia. Nasib-nasib. Tak ada cerita berprestasi atau apa, tak ada. Tapi insya Allah, sebenarnya kalau sekolah ini sebenarnya hari ini tidak perlu kita pilih sekolah unggulan. Yang penting anak-anak sekolah. Anak sekolah bisa lanjut SD, SMP, dan SMA, kemudian bisa ke perguruan tinggi. Anak-anak kita kalau dia tahu dia punya masa depan itu bisa berkuliah, dia pasti akan rajin belajar. Kalau dia tahu ada beasiswa yang ditawarkan kepada anak-anak pelajar SLTA tadi, dia akan giat belajar. Tapi kalau dia tahu orang tuanya tidak mampu untuk mengirim ke perguruan tinggi, anak-anak ini timbul bermain banyak. Dia tidak serius belajar. Tapi kalau punya harapan ke depan dia akan bisa kuliah, dia pasti akan rajin belajar. Itu satu. Dan masalah-masalah zona ini nanti saya pikir ini akan kita coba telusuri. Makanya saya bilang, kalau saya insya Allah masuk, kemudian Prabowo jadi presiden, seluruh kabinet Indonesia akan datang itu pasti diisi oleh orang-orang dekatnya Prabowo. Artinya kalau orang-orang dekat Prabowo yang dipilih menjadi menteri, kabinet akan datang, insya Allah saya akan kenal semua menteri itu. Di bidang apapun, baik pendidikan, ekonomi, kemudian perikanan, dan seterusnya. Dan inilah peluang kita untuk bagaimana mengambil peluang-peluang ekonomi itu tadi untuk dibawa ke daerah, dan juga kebijakan-kebijakan yang salah akan kita perbaiki secara perlahan-lahan. Karena selama ini terus terang kita
Ya, kalau anggota DPR itu bukan orang Tanjung Pinang dan dia berdomisili bukan di Tanjung Pinang seperti Batam dan Jakarta, saya pikir kita ketemu bersusah. Ya enggak? Oke, kemudian masalah ekonomi, bank tadi. Memang kalau bisa, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan sudah membentuk Koperasi Pemuda Indonesia Emas. Nah, saya punya bank itu tahu persis kondisi bank itu seperti apa. Makanya saya anjurkan masyarakat, kalau memang tidak manajemen ekonominya belum baik, sebaiknya jangan berani ngambil kredit di bank. Karena kalau kredit bank itu kemampuan bayar kita rendah, itu begitu kita macet saja itu kena blacklist. Nah, itu tadi yang diceritakan, langsung merah. Meskipun dah lunasi, itu ada jangka waktu tertentu baru boleh hidup lagi, baru dia dianggap baik. Nah, koperasi ini nanti salah satu solusi. Saya akan menyalurkan kredit-kredit melalui bank yang saya miliki maupun dari pemerintah nantinya. Bahkan saya mencanangkan ke depan, Kepulauan Riau ini harus punya bank umum. Mungkin dimulai dengan BPR-nya dulu, Kepulauan Riau. Sekarang kita nggak punya. Bagaimana ekonomi masyarakat bisa baik, kita sendiri tidak punya bank umum. Bantuan-bantuan dari pusat, kredit-kredit lunak yang disalurkan melalui bank-bank umum lain yang bukan Kepri punya, itu biasanya sebagian besar dialihkan ke daerah lain karena mereka punya wewenang. Tapi kalau kita punya bank sendiri, insya Allah duit yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk bantuan usaha-usaha kecil menengah itu akan banyak nanti mengalir ke daerah kita. Makanya hari ini sulit untuk mendapat kredit. Saya mencoba koperasi ini menjadi salah satu solusi yang mana nanti masyarakat itu dapat meminjam, ada program simpan pinjamnya. Kemudian dia juga menjadi koperasi menampung hasil-hasil masyarakat yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah, sehingga bank nanti bukan membantu orang per orang, tapi ke koperasi. Nanti koperasi dengan anggotanya itu siapapun boleh menjadi anggota, anggotanya itu mendapat pinjaman dari koperasi. Itu tidak sampai ke blacklist itu kalau macet. Tapi tentunya kita harapkan orang yang meminjam itu adalah orang-orang yang kredibel juga, orang yang terpercaya. Nah, mungkin kalau dia tidak mampu bayar bulanan, kita pungut dia mingguan. Kalau tak mampu mingguan, harian. Entah 5.000 sehari. Kalau sebulan kan 150.000 juga. Atau 10.000 sehari, 300.000. Problematika orang kita ini, kalau udah ngumpul duit sampai ratusan ribu, begitu ada kebutuhan mendesak, dia bukan bayar bank dulu. Yang mendesak itu dia pakai dulu. Nah, sehingga akibatnya adalah dia punya rekod di bank itu jadi jelek. Nah, nanti kita coba kemas sebaik mungkin melalui koperasi tadi. Kita ingin agar masyarakat tuh meminjam uang itu berdasarkan kemampuan bayar dia, bukan kemampuan dia untuk meminjam saja. Nah, itu salah satu. Kemudian tanah. Saya terus terang hari ini salah satu kenapa saya maju, saya mau perangi mafia tanah di Kepri. Luar biasa banyak. Mafia tanah ini saya tahu di sini Kemayan, kemudian MDM, belum lagi di daerah-daerah lain. Hari ini tanah-tanah masyarakat yang tidak punya surat itu bisa kalah dengan sertifikat. Kalau hanya punya alasan, orang bikin sertifikat di atas tanah kita tak tahu, dia bekerja sama dengan BPN secara diam-diam, kemudian tiba-tiba di atas tanah kita ada sertifikat, sampai pengadilan kita pasti kalah. Tapi saya tahu, ini kerja-kerja mafia ini mudah diidentifikasi. Kerja-kerja mereka ini kita tahu, kalau dia sudah punya tanah di sana, ada tanah dia, di sini ada tanah dia hampir pelosok Kepri punya tanah, itu pasti mafia tanah. Dan kita akan perangi itu nanti, insya Allah. Jadi kita mau sikat habis mafia tanah ini, jangan sampai dia menyengsarakan masyarakat. Seperti Dompak saya tahu, dulu harapan dia Dompak ini berkembang. Tapi ternyata kan begitu-begitu saja, hanya bangunan pemerintah. Seharusnya ini sudah menjadi kota besar. Ya kan, pusat-pusat perdagangan di sini, kemudian anak-anak bisa bekerja di mana-mana, tidak jauh sini cari kerja. Tapi ternyata hari ini masih hutan. Itu akibat dari ada kelompok-kelompok yang menguasai tanah di sini. Kalau tanah masyarakat, saya pikir orang kita Melayu ini biasanya punya tanah itu tak banyak. Dia kalau dapat tanah itu tepi laut aja udah senang dia. Jarang ambil lah. Yang penting kami punya laut yang diganggu, seperti kejadian Rempang Galang itu. Kan begitu. Masyarakat Melayu itu hanya masyarakat jangan ganggu tanah kita yang di laut. Di darat ambillah. Dulu orang tua-tua kita juga kalau soal tanah ini tak pernah ribut. Ada orang nak bangun di tanah leluhur kita dulu di berbagai kampung ini, dikasih.
Buatlah di situ, di pojok situ kosong tuh, ambil lah. Tak pernah berhitung orang kita Melayu. Tapi jangan tempat dia yang diambil. Makanya saya pikir nanti orang-orang ke sini juga sudah mulai mengatur sempadan kampung-kampung tua yang ada di Dompa ini. Buat sempadan. Nah, selagi sempadan kami tak diganggu, yang lain ambil. Ya enggak? Kita pun tak perlu tanah banyak kok. Nanti mati juga 1 kali 2 paling. Ya. Jadi hal-hal seperti ini juga membuat saya tuh bertekad maju, karena saya tahu banyak, pengalaman saya ada. Dan ini sebenarnya tidak sulit membasmi ini. Karena penjahat-penjahat ini sebenarnya takut dengan orang-orang yang berjuang untuk rakyat. Ya enggak? Kalau dia takut, kalau dengan aparat penegak hukum maupun dengan mafia-mafia tanah, baik BPN dan lain-lain, baik kecamatan dan lain-lain, itu mereka bisa bernegosiasi dengan cara-cara mereka. Tapi kalau pejuang-pejuang masyarakat, kemudian masyarakat sadar akan hak-hak mereka, kemudian ada tempat mengadu, saya pikir mereka juga tak bisa berbuat banyak. Pasti takut juga. Kita hari ini tak tahu nak ngadu kemana, tanah kita diserobot. Ya kan seperti Pak RW tadi bilang. Tanah kita diserobot, kita ngadu ke sana kemari, kalau sampai pengadilan, waduh biayanya luar biasa. Ya enggak? Mantan RW. Karena mereka pakai duit semua dia pakai duit, mafia-mafia ini. Di mana dia kendala dia bayar, di mana kendala dia bayar. Nah kita masyarakat tak mungkin kan. Tapi ini salah satu agenda utama saya nanti, insya Allah kalau diizinkan Allah. Itu kembali ke situ lagi. Makanya saya harapkan untuk menjadi anggota DPR RI ini, target saya sekepri itu harus memperoleh 70.000 suara minimal. Nanti ditambah dari suara dari Pak Prabowo, mungkin orang nusuk tanda gambar, kemudian dari partai, kemudian dari kawan-kawan lah yang memperjuangkan. Jadi dengan ada yang hadir hari ini tidak cukup kalau kita mengharapkan saya duduk. Nah, untuk itu tolong bantu saya sampai ke lingkungan masing-masing. Kalau saya jauh-jauh, minimal keluarga sendiri atau kawan-kawan dekat aja. Nah, kalau semua bergerak untuk itu, insya Allah suara akan banyak. Nah, di saat suara banyak, kita duduk, macam saya duduk, saya bukan istilahnya dapat kedudukan itu bangga, tidak. Berarti pekerjaan saya mulai pada saat saya duduk. Apa yang saya sampaikan tadi itu memulai pekerjaan baru. Untuk membasmi segala bentuk ketidakadilan, bukan yang bagus. Yang bagus kita dukung. Yang tak adil kita sikat. Ya enggak? Jadi itu, Pak RW ya. Mantan RW, Pak. Mantan RW. Mantan RW. Oke, Bapak yang lain masih ada? Ibu-ibu ada? Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang menjelang sore ini, mungkin uraian panjang sudah disampaikan oleh Bang Andi Anhar, tanggapan dari bapak-bapak sudah disampaikan juga dan sudah dijawab. Mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi kita bersama. Seperti yang disampaikan Bang Andi Anhar tadi, seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu ada masalah yang urgen, yang tidak bisa terselesaikan tersendiri saat ini, atau besok atau lusa, urgen mungkin, tak ada jalan keluarnya, silakan hubungi kami, datang ke posko Rumah Kemenangan, Rumah Aspirasi, insya Allah kita bantu. Ya, bukan nunggu duduk. Tapi kalau mungkin besok, mana tahu kita kan nggak tahu hidup ini. Besok urgen, anak masuk rumah sakit, pening, hubungi kami, insya Allah kita bantu. Selama itu memang untuk yang urgen ya, yang mendesak, yang tidak ada jalannya buntu nih. Tanya Pak RT pun tak tahu, tanya Pak RW pun, silakan telepon kita, insya Allah kita bantu. Ya bapak-bapak, mudah-mudahan ini tidak menunggu duduk, kita bantu ini. Kalau mau urgennya besok kita bantu. Ya, jadi tidak menunggu duduk dulu baru bantu, tidak. Hal-hal yang urgen, yang membutuhkan bantuan yang tidak bisa diselesaikan tadi, insya Allah hubungi, insya Allah kita bantu nanti. Mungkin Bapak Ibu terima kasih, itu saja. Terlebih terkurang mohon maaf. Yang masih ada kopi silakan dihabiskan kopinya. Makannya kalau mau makan di sini silakan. Terlebih terkurang mohon maaf. Dan telah menyita waktu Bapak dan Ibu semua. Semoga ini menjadi saksi bahwasanya Bapak Ibu ikut membantu memenangkan Bang Andi Anhar untuk DPR RI. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa inna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam.
تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.